يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muliakan, sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih penting, yang lebih berharga, yang lebih mahal melebihi agama Allah. Bila seseorang itu ada agama dalam kehidupannya, agama Allah ada dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Kalau tidak menjadi kekasih Allah, maka dia akan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Karena dunia ini milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Siapa yang menjadi kekasih Allah, maka dia akan beruntung di dunia ini. Akhirat juga dalam kekuasaan Allah, maka orang yang dicintai oleh Allah akan beruntung di akhirat. Tuhan itu ada selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi selama-lamanya. Maka orang yang dicintai oleh Allah akan beruntung selama-lamanya. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang sebenarnya itu adalah agama ini. Kalau orang kampung menilai kekuasaan, menilai kekayaan itu apa? Sawahnya berapa hektar, padinya berapa ton. Itu kalau orang kampung. Kalau orang yang sudah lebih maju lagi, maka ngitung kekayaan itu adalah berapa uangnya. Di lemarinya itu berapa juta uangnya. Itu kalau orang sudah agak maju. Mungkin dia tidak punya sawah, tidak punya ladang, tapi uangnya banyak, maka dianggap orang kaya. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, kalau orang lebih maju lagi, di rumahnya itu nggak ada uang, tapi dia dianggap orang kaya. Karena apa? Dia punya simpanan di bank. Di rumahnya nggak ada uangnya, tapi katanya orang kaya. Mana uangnya? Disimpan di bank. Dia cuman bawa kartu kecil gitu malah. Ini untuk tanda dia punya uang simpanan, dikasih kartu kecil gitu udah. Maka dia merasa kaya. Saya ini orang kaya, orang kaya. Berapa uang kamu? Mana uang kamu? Di bank. Ini loh kartunya. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, ini adalah orang yang sudah lebih maju lagi. Ada orang yang lebih kaya lagi, dia tidak punya uang di bank. Dia tidak punya uang di bank, tapi orang mengatakan dia orang kaya. Kenapa? Karena dia ini seorang presiden. Dia menguasai orang-orang bank itu. Orang-orang bank itu bawahannya semua. Maka walaupun dia nggak punya duit di bank, dia itu menangan sendiri. Ini ukuran orang-orang dunia. Ada orang yang lebih maju lagi, kan? Ada orang yang lebih maju lagi. Di bank nggak punya uang, di kampung nggak punya sawah, nggak punya ladang. Dia juga bukan presiden, tapi dia ini orang kaya, sangat kaya. Kenapa? Karena dia ini punya simpanan di akhirat, kan? Itulah orang yang beriman. Ini orang paling maju ini, kan? Orang yang paling maju itu begitu. Orang yang merasa kayanya dengan sawah ladang, nanti kalau mati sawahnya ladangnya nggak dibawa, dia jadi miskin. Orang yang merasa kaya dengan uangnya yang di bank, kalau banknya bangkrut, sekarang banyak bank itu bangkrut, maka dia pun ikut bangkrut.
Orang yang merasa kaya karena dia pejabat, karena dia presiden, maka nanti kalau sudah pensiun sudah tidak kaya lagi. Orang kaya sebenarnya adalah orang yang punya surga Allah. Itulah orang beriman. Insyaallah kan? Harus kita pahami. Jangan sampai kita ini orang beriman merasa miskin. Sudah dibikinkan surga, istana-istana dari emas, dari intan, bidadari-bidadari sudah disiapkan, kemudian Allah mengirim nabinya baginda Muhammad SAW untuk mengasih kuncinya surga dikasih sama kita, yaitu la ilaha illallah. Lah kok merasa miskin? Ini namanya orang bodoh. Ini orang bodoh. Orang sudah ada la ilaha illallah dalam hatinya kok merasa miskin, itu berarti orang yang kurang syukur. Ini orang kaya, sangat kaya. Pintu surga sudah di tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ceritakan seperti ini maksudnya apa? Biar kita ini syukur gitu loh semalekan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan rahmat Allah dan anugerah Allah semestinya mereka itu gembira ria. Anugerah Allah, rahmat Allah maksudnya apa? Agama ini. Wa khairum mimma yajma'un. Ini agama ini lebih baik daripada yang dikumpulkan orang-orang kafir. Harta benda, teknologi, tetek bengek yang mereka kumpulkan semuanya itu enggak ada apa-apanya dibandingkan rahmat Allah yang berupa agama, berupa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini jangan sampai lupa kalimat ini, harus diulang-ulang berkali-kali, beribu-ribu kali, beratus-ratus kali. Jangan sampai lupa. Ini ibaratnya itu nomor kunci gudang surga ini. Nah, nanti kalau nomornya itu lupa, mencet nggak bisa buka, bagaimana? Ini nomornya gudang surga itu ya ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ini harus dari hati. Keyakinan yang mantap betul, keyakinan yang tertanam betul bahwa yang berkuasa hanya Allah, manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Benda-benda tidak bisa mendatangkan apa-apa. Yang bisa mendatangkan apa-apa itu yang menciptakan benda-benda, Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas bukan dari api, panas dari yang menciptakan api, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terang bukan dari matahari, tapi dari yang menciptakan matahari, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tertanam betul. Yang kelihatannya dari makhluk sebetulnya bukan dari makhluk, tapi dari yang menciptakan makhluk. La ilaha illallah. Ini harus tertanam betul ini. Ini kalau melengsle sedikit gitu bahaya besar Pak.
Kita harus punya keyakinan yang utuh, yang penuh 100%. Allahu wahdahu la syarikalah, yang berkuasa hanya Allah sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah maksudnya bagaimana? Selain Allah tidak ikut apa-apa, tidak bisa apa-apa tanpa Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Harus mantap betul. Harus dipahami dengan otak dulu. Makhluk itu diciptakan kok. Dia bukan hidup, dihidupkan. Allah yang menciptakan manusia dan Allah pula yang menciptakan gerakan-gerakan manusia ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan kerja-kerja kamu itu juga. Tanpa pertolongan Allah, manusia itu tidak bisa kerja apapun. Buka matanya pun tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Mengingat-ingat apapun tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Kita ini kadang-kadang merasa punya otak. Saya ini otak saya pinter loh. Tahu-tahu lupa. Ini sebetulnya itu namanya siapa dah ini? Pikir-pikir gak ketemu-ketemu. Setelah pergi kita mau tidur, si Min itu tadi. Nah, kamu katanya punya otak, kok tidak bisa ngingat-ngingat? Allah yang menciptakan otak kamu, Allah pula yang menggerakkan, yang mengfungsikan otak kamu. Tanpa Allah kamu tidak bisa berpikir apapun. La ilaha illallah. Kita kadang-kadang mau melek, tahu-tahu malah tidur. Kita kadang-kadang mau tidur tapi melotot saja nggak bisa tidur. Menunjukkan bahwa mata kita bukan dalam kekuasaan kita, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sedih ya. Anaknya mati atau apa, sedih, dia ingin melupakan kesedihannya itu nggak bisa lupa-lupa. Ingat aja. Kamu ingat dengan pertolongan Allah, kamu lupa pun juga dengan pertolongan Allah. Tanpa Allah kamu nggak bisa ingat, nggak bisa lupa. Ini keyakinan ini. Sama saja ini. Rakyat, raja, orang pinter, orang bodoh, sama saja. Tidak punya kekuatan apapun tanpa Allah. Walaupun raja yang paling besar, orang yang paling kaya, ahli teknologi yang paling hebat, semua sama saja. Sama juga dengan semut, sama juga dengan singklong, sama juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau tidak dihidupkan oleh Allah, nggak akan hidup. Lampu 1 watt, 5 watt, 1000 watt sama saja. Kalau nggak dikasih setrum, peteng nggak akan keluar cahayanya. Begitu juga manusia ini. Manusia kecil, besar, tua, muda, presiden, kere, sama saja. Tanpa Allah habis, tidak akan ada bisa apa-apa. La ilaha illallah. Ini harus mantep ini. Bukan cukup diucapkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan,
dipahami dengan otak, didengarkan dengan telinga, ditanamkan dalam hati, mantep sampai mati. Itulah kunci surga. La ilaha illallah. Walaupun kita ini bisa mengucapkan, bisa memahami, tapi kalau belum mantap dalam hati juga belum diterima. Harus diucapkan, harus didengarkan, harus difahami dan ditanamkan dalam hati. Nah, ini kalau sudah tertanam dalam hati, itu ada tandanya, kan. Seperti listrik itu kabel, kan. Kabel listrik, tandanya ada setrumnya bagaimana? Kalau dipijat nyetrum, jut itu nyetrum, sakit tangan kamu. Oh, ini ada setrumnya. Kabel gede salengen, tetapi dipijat kok, dipegang kok anyep saja. Oh, gak ono setrume pedot. Begitu juga kalimah ini kalau tertanam dalam hati ada tandanya. Tandanya bagaimana? Kalau ada benturan itu bagaimana? Nah, kalau ada benturan apa-apa, kok yang diingati pertama kali adalah Allah. Nah, ini berarti voltase 220. Seperti para nabi, bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi masalah, seluruh dunia masalah, hasbunallah, cukup Allah. Nah, ini iman sempurna. Nabi Musa menghadapi Firaun, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Allah Maha tahu kepada seluruh hambanya. Selesai masalah. Baginda Nabi dikepung orang-orang Quraisy, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih hati, Allah bersama kita. Seorang badui namanya Du'sur, ketika baginda Nabi sedang istirahat, beliau tidur di bawah pohon. Du'sur tadi langsung ngambil pedangnya Rasulullah, diunus, kemudian diacungkan kepada Rasulullah. Hai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu sekarang? Katanya Du'sur tadi. Maka dengan tenangnya, ini baru bangun tidur, kan? Baru bangun tidur, tahu-tahu pedang di depan kepala. Bagaimana kalau kita ini jadinya? Oh, kalau sudah latihan SH ya mungkin mencolot gitu. Tapi Nabi ini begitu tenangnya. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu Muhammad? Allah, kata Nabi. Begitu Nabi mengatakan Allah, langsung jatuh pedang itu dari tangannya Du'sur. Ganti diambil oleh Rasulullah. Ayo sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Maafkan saya Muhammad, maafkan. Ya wes, mulai. Nah, begitu pulang mereka langsung dakwah. Ya, ada orang paling bagus akhlaknya, namanya Muhammad di sana, kamu ikut saja. Nah, ini semalakan Allah Ta'ala. Kalau orang bayan bicara Allah terus, itu juga bagus. Tapi kalau sudah pedang di atas kepala Allah, nah ini baru ini 220 malaikat. Ini imannya betul-betul penuh ini. Kalau enggak mesti gregeli. Apalagi kok pedang. Istrinya marah aja sedang gregeli.
mau ke masjid nggak jadi ke masjid, mau keluar tunda dulu. Nah, insya Allah malah kan? Kok insya Allah bagaimana? Berarti nggak 220 ini, 5 watt semua ini. Ya. Ini masih lumayan. Ya. Kalau iman 5 watt itu cuma kan di masjid, ya, bayan berapi-api. Ya. Tapi nanti kalau sudah di luar masjid sudah lain lagi. Nah, kalau sudah ngurus dunia lupa sama sekali. Nah ini perlu kita perbaiki iman yang seperti ini. Kalau kita menghadapi perkara-perkara kecil saja kemudian lupa kepada Allah, kalau nanti kita menghadapi sakaratul maut, bagaimana kita? Masih ingat kepada Allah atau tidak saat itu? La ilaha illallah. Ini perkara yang termahal ini. Kalau kita harus belajar bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun untuk menanamkan kalimat ini dalam hati, tidak rugi sebenarnya. Sekarang orang belajar ilmu dunia bertahun-tahun di sekolahan, di universitas, ya bagus, tapi belajar ini lebih penting lagi. Bukan belajar hanya mengucapkan, tapi bagaimana belajar menanamkan dalam hati sampai menghadapi apapun yang diingat hanya Allah, sampai mati pun yang diingat hanya Allah, bangun kubur pun yang diingat hanya Allah. Ini mahal malaikat. Kalau kita korbankan bertahun-tahun, seluruh umur untuk ini tidak rugi. Bahkan kalau kita tidak mau korban umur kita untuk belajar ini, kita akan menjadi orang yang paling rugi. Seluruh ilmu-ilmu dunia yang dipelajari di sekolahan-sekolahan, di universitas-universitas, di kajian-kajian di mana saja, tanpa ilmu ini, ilmu la ilaha illallah, semua nggak ada nilainya sama sekali. Akhirnya jadi intip neraka semuanya. Tapi kalau ada ini, ada ilmu satu ini, ilmu keyakinan atas la ilaha illallah, walaupun kita buta huruf, cemet gepeng, nggak punya apa-apa, akhirnya jadi raja-raja di surga Allah, beruntung selama-lamanya. La ilaha illallah. Hati mulaikan Allah Ta'ala, bagaimana supaya kalimat ini tertanam betul dalam hati. Diulang-ulang kan, diulang-ulang ribu-ribu kali, tidak cukup sekali, 2 kali. Orang-orang dulu, para sahabat, orang-orang soleh dulu mengucapkan kalimat ini ribu-ribu kali hari-hari semuanya kan. Ribu-ribu kali, bukan ratus-ratus kali, ribu-ribu kali. Karena mereka memahami pentingnya ini kalimat, mahalnya ini kalimat, agungnya ini kalimat. Orang-orang kafir yang di neraka, mereka berteriak-teriak ribuan tahun, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kalau kami punya harta seluruh dunia pun akan saya korbankan untuk mencari ridhomu, katanya orang-orang kafir. Maka para malaikat mengatakan, dulu Allah tidak menyuruh kamu yang berat-berat begitu kok, Per. Hanya kamu disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kamu nggak mau.
Macam-macam ngomong kamu ini. Coba semalekan. Kita nanti kalau sudah di akhirat baru tahu harganya ini. Jadi kalimat ini kalau tertanam dalam hati harganya luar biasa. Melebihi kalau kita korban seluruh harta yang ada di dunia ini. Jadi syaratnya kalimat itu mantep dalam hati. Diulang-ulang. Hari-hari diulang-ulang. Beribu-ribu kali. Kemudian yang kedua, didakwahkan malaikat. Kita sampaikan kalimat ini, maknanya, maksudnya. Kita dakwahkan, kita sampaikan kepada seluruh umat, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada teman kita, teman di kantor kita, teman di sawah kita, teman di pasar kita, teman di pesantren kita. Jangan kamu santri-santri, saya ini orang hafid Quran, ini juga orang hafid Quran, nggak perlu bicara la ilaha illallah, ini sudah orang hurduk, nggak perlu ngomong lagi. Jangan begitu. Nabiullah Adam seorang nabi, seorang rasul, diciptakan oleh Allah di surga. Istrinya Hawa diciptakan di surga juga. Tapi Nabi Adam sudah diperintahkan untuk buat dakwah kepada istrinya. Padahal istrinya ini bukan hanya jebolan pesantren, jebolan surga. Itu loh, Nabi Adam sudah dakwah kepada istrinya. Jadi menyampaikan kalimat ini harus dijadikan satu kerja yang permanen. Sama-sama santri, sama-sama ustadz, sama-sama petani. Kepada pejabat-pejabat, kepada rakyat, kepada orang sehat, kepada orang sakit, senantiasa kita sampaikan keagungan la ilaha illallah. Orang sakit di rumah sakit, kita sampaikan kepada dia, Pak, jangan terlalu sedih Bapak sakit, karena Bapak ini walaupun sakit, walaupun mati pun, asalkan masih punya la ilaha illallah, nanti masuk surga tidak akan sakit lagi selama-lamanya. Pak, kamu orang miskin, tukang becak, tukang macul, tapi asalkan kamu punya la ilaha illallah, kamu akan jadi orang kaya selama-lamanya di surga Allah. Pak, kamu macung lurah tidak jadi, nggak apa-apa, asalkan ada la ilaha illallah, jadi lurahnya surga selama-lamanya. Sampaikan ini kepentingan kalimat ini, maksud kalimat ini kepada setiap orang. Jadikan kerja permanen, terus menerus. Pertama kali kita ulang-ulang, kedua kali kita dakwakan, ketiga kali kita doa kepada Allah. Ya Allah, tanamkan dalam hatiku, tanamkan dalam otakku, tanamkan dalam rohku dan jasadku hakikat la ilaha illallah, la ilaha illallah, ufni biha umri, la ilaha illallah, adkhul biha qabri, la ilaha illallah, alqa biha rabbi. Ini wiridnya ulama dulu nih. Dengan la ilaha illallah aku akan habiskan umurku. Dengan la ilaha illallah aku akan masuki kuburku. Dengan la ilaha illallah
aku akan jumpai Tuhanku. La ilaha